Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara bahwa kita sering sadar atau tidak sadar merasa menyingkirkan Allah. Merasa bahwa kita yang melakukan, mulai dari contoh kemarin tentang Ashabul Kahfi dan sebagainya. Nah, puasa memberi kita ruang untuk diam, tenang, melihat bagaimana Allah bekerja. Seperti, kalau boleh secara ekstrim kita beri contoh, seperti Ashabul Kahfi, dia ditidurkan. Dia dibuat pasif. Dan melihat Allah bekerja, kemudian, oh, bukan cuma saya yang bekerja. Allah yang bekerja. Kalau saya bekerja itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan sunat Allah. Karena itu kita butuh satu panduan agar bisa selalu di dalam sistemnya. Puasa membuat kita sadar tentang itu. Dari waktu ke waktu kita mengendalikan diri, mengendalikan semua yang kita inginkan, untuk mengetahui kebutuhan hakiki kita apa. Bukan keinginan, kebutuhan hakiki. Untuk mengenali syahwat kita, untuk mengenali ghadab kita. Syahwat itu bukan seksualitas, dok. Syahwat itu keinginan untuk serakah, untuk memasukkan semua yang ingin kita dapatkan dengan ilusi-ilusi macam-macam kita ingin. Ghadab itu di sisi sebaliknya. Ketika kita menjadi marah sangat ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita inginkan. Itu yang menurut Imam Ghazali dua hal besar yang menjadi penyakit manusia, syahwat dan ghadab. Nah, saum mengajari itu pada kita. Kita tidak makan yang halal. Kita tidak menyentuh semua yang halal, kita menahan diri. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Kita ini manusia rohani di dunia jasmani. Bukan manusia jasmani yang mencoba meraih rohani. Karena hakikat kita rohani. Karena itu kalau kita boleh bebas menafsirkan istilah zikir. Zikir itu punya makna mengingat, mengenang. Kenapa? Apa yang kita ingat? Apakah kita hanya ingat masa lampau? Enggak, kalau Jawa sangkan paran, sangkannya. Karena siapa yang man amanu billah wal yaumil akhir la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, tidak ada kekhawatiran buat mereka. Nah, zikir itu apa yang kita kenang? Salah satu maknanya, karena sebelum kita ditempatkan di dunia jasmani, Allah sudah mengambil kesaksian kita. Alastu birabbikum? Qalu bala. Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Rabb, tadi kemarin kita jelaskan, Rabb itu guru, pengasuh, pembimbing. Dan yang seperti itu, artinya pihak yang selalu menjadi pengasuh, membimbing, jadi guru, dan seterusnya. Kita sudah diminta kesaksian dan kita menyatakan ya. Zikir itu mengenang dalam diri kita. Loh, kalau dalam dunia biologi disebut ada genetik. Genetik itu fisik ya. Genetik itu mengenang kita, menyimpan kenangan-kenangan kita yang masa lampau. Katanya begitu. Nah, ini roh kita punya kenangan yang jauh, di mana kita belum datang ke dunia jasmani. Sehingga zikir itu mengenang bahwa kita pernah bersaksi,
Kita tahu siapa Rob kita. Dan ini melupakan dunia sekarang yang kita alami membuat kita lupa itu. Sehingga pikir itu mengenang bahwa Allah Tuhanku. Dan nanti akibatnya atau konsekuensinya, kita percaya bahwa besok kita akan kembali ke yaumil akhir, kita akan bertemu Allah dan akan dihakimi pada apa semua yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.